Sponges would do and immediately adopt A little game of catch. Hold on. We have more bonding to do, and what better? Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom with the bus stop bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan SpongeBob dan juga Patrick yang sedang bermain catur dalam posisi tubuh yang terbalik. Tak berselang lama dari itu, SpongeBob telah ditelepon oleh kedua orang tuanya. SpongeBob kemudian langsung mengambil telepon dari tubuhnya. Saat itu sang ayah mulai menanyakan kabar SpongeBob, apakah baik-baik saja atau sedang bersedih. Son, are you busy? Well, Patrick. Lalu giliran sang ibu yang berbicara dengan SpongeBob. Dalam perbincangan itu, sang ibu mengatakan kepada SpongeBob bahwa dia memiliki kejutan untuknya, sehingga SpongeBob diminta untuk segera datang ke tempatnya. Sebelum SpongeBob pergi, Gary dipaksa agar menggantikannya untuk bermain catur dengan si Patrick. Dalam sekejap bermain, Gary berhasil mengalahkan si Patrick dengan sangat mudahnya. Si Patrick kemudian langsung memakan papan catur karena kekalahannya. Sedangkan di sisi yang lain yang memperlihatkan di tempat bernama Avocado Acres, SpongeBob yang telah bertemu dengan kedua orang tuanya di rumah yang sudah menunggu kedatangannya. SpongeBob kemudian langsung memasuki ke dalam rumahnya sembari mencari-cari kejutan hadiah yang akan diberikan oleh orang tuanya. Namun SpongeBob belum sama sekali menemukan keberadaan hadiah yang masih dirahasiakan itu. Sehingga kedua orang tuanya mulai memberitahu bahwa hadiahnya telah diinjak-injak oleh SpongeBob. Yang ternyata hadiah kejutan itu adalah si plankton yang sudah dalam keadaan tubuhnya yang sudah remak. Jadi kejutan itu adalah SpongeBob harus menerima plankton atau Sheldon untuk dijadikan saudara barunya. Terungkap sudah, jadi ceritanya gini. Jadi si plankton memang sengaja ingin memasuki ke dalam keluarga SpongeBob dengan membuang bayi di keranjang. Dan dia menyamar sebagai bayi, tujuannya agar bisa dirawat oleh kedua orang tua SpongeBob. Namun yang lebih gokilnya lagi justru SpongeBob dan kedua orang tuanya belum menyadari bahwa itu adalah plankton yang sedang menyamar. Namun SpongeBob sangat menyukai akan kejutan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya, karena dia sendiri menginginkan saudara laki-laki hingga memeluknya. Setelahnya kedua orang tuanya langsung pergi saat SpongeBob sangat menyukai hadiahnya itu. Lalu disinilah sifat jahat plankton mulai diperlihatkan. Dia berusaha untuk menghasut SpongeBob agar saling bercerita satu sama lain. Jadi di antara mereka berdua tidak boleh memiliki rahasia. Tujuan plankton sendiri agar dia bisa mendapatkan resep rahasia formula Krabby Patty dari SpongeBob. Namun SpongeBob meminta agar mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Sehingga disinilah SpongeBob dan juga si plankton keluar rumah dan bermain bola bisbol. Namun dia tidak bisa memasang sarung tangan karena kebesaran. Namun SpongeBob tetap saja menyuruh plankton yang sangat kecapean harus melemparkan bola, hingga membuat tenaganya habis untuk menggelindingkan bolanya. SpongeBob kemudian memberikan bola bisbol menggunakan caos pedas hingga tepat mengenai masuk ke dalam matanya. Tentunya hal itu membuat plankton sangat kesakitan. Sementara itu di dalam rumah kedua orang tua SpongeBob sangat senang karena melihat keakraban mereka berdua. Yang padahal mah si plankton benar-benar dibuat sangat tersiksa saat bermain bola bisbol, karena berulang kali dia selalu tergencet saat SpongeBob melemparkan bolanya. Akhirnya setelah SpongeBob mengambil tubuh plankton dari bola bisbol, dia langsung mengajak plankton ke rumah tetangganya untuk membantu pekerjaan rumah. Saat itu dia langsung mengetuk pintu tetangganya yang keluar. Namun malah nenek-nenek tua bertongkat yang berada di kursi roda yang melihat tingkah aneh SpongeBob dan juga plankton. Di sini SpongeBob mengatakan bahwa dia ingin membantu pekerjaan rumah. Namun nenek tua itu menolaknya. Hingga si Mary datang dan mempersilahkan SpongeBob dan si plankton agar memotong rumput-rumput laut di halaman rumahnya. Namun saat mesin itu sudah menyala,
justru membuat tak terkendali hingga membuat si plankton kegiling habis-habisan. Saat itu Mary telah datang yang melihat kinerja mereka berdua. Terbukti Mary sangat menyukai hasil karyanya. Alhasil si Mary langsung memberikan uang logam yang langsung mengenai tubuh si plankton, sehingga hal itu membuat SpongeBob sangat senang sekali. Akhirnya mereka bisa mendapatkan uang meskipun upahnya enggak seberapa, tapi lumayan buat jajan. Selanjutnya mereka pergi ke tempat barang rongsokan untuk bermain dengan penghancur logam. Hal itu membuat plankton marah karena harus menuruti permintaan SpongeBob yang konyol. Nah, disinilah si plankton kaget karena kini mereka berada di dekat tempat rumah pisang. Plankton langsung mengajak SpongeBob untuk segera pergi dari sana. Namun SpongeBob justru menggodanya karena dikira si plankton takut dengan si badut. Dan ternyata benar saja, badut itu memiliki perawakan tubuh yang sangat besar sehingga mengubah tubuh SpongeBob menjadi mainan. Sebelum itu si badut merah itu memperingatkan plankton agar jangan ke tempatnya lagi. Hal itu membuat si plankton sangat ketakutan dengan perawakan si badut besar itu. Saat si badut akan menginjak plankton, dia pun meminta bantuan kepada SpongeBob. Alhasil SpongeBob langsung melindungi plankton dari injakan sang badut raksasa hingga berhasil mementalkan badut besar itu ke langit dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Sejak saat pertolongan itu akhirnya membuat si plankton hatinya tersentuh. Dia pun kini benar-benar menganggap SpongeBob adalah kakaknya karena sudah menolongnya. Alhasil si plankton ingin melakukan banyak hal bersama dengan SpongeBob untuk menjalin hubungan mereka menjadi lebih baik lagi. Lalu saat berada di rumah, plankton harus selalu disuruh oleh SpongeBob untuk mengangkat tubuhnya. Namun dia merasa sangat bahagia bisa hidup bersama. Setelahnya SpongeBob mengajak plankton ke kebun binatang. Karena dasarnya si plankton bangor ngece binatang yang sedang dikurung. Akhirnya bokongnya kecuel sedikit tapi nggak ngaruh. Setelahnya mereka berdua bersantai di halaman rumah melihat indahnya awan di siang hari. Di sini plankton mengungkapkan semua isi hatinya. Intinya dia sangat senang sekali bila memiliki kakak seperti SpongeBob yang selalu ada dan menolongnya dari badut besar yang akan menginjaknya tadi. Karena meskipun dia banyak memiliki saudara tapi enggak sebaik SpongeBob yang berani bertaruh nyawa. SpongeBob pun sangat senang sekali memiliki adik seperti plankton. Kemudian SpongeBob berjanji akan mengungkapkan semua rahasia selama ini kepada plankton. Tentu saja hal itu membuat plankton langsung berubah pikiran menjadi jahat lagi. Pertama-tama yang bercerita plankton, di sini dia mengatakan bahwa dia bersikap kasar karena dia tidak ingin dunia menyakitinya. Namun dia juga takut apabila semua orang menjauhinya. Dia langsung menghirup udara dalam-dalam karena cerita ini benar-benar sangat rahasia hingga orang-orang tak seharusnya tahu akan cerita tersebut. Di sini dia mengatakan bahwa ia tidak pernah belajar cara mengikat dasi. Namun selama ini dia hanya menggunakan dasi jepit sembari menangis. Ya, inilah rahasia SpongeBob yang benar-benar harus dirahasiakan selama ini. Namun dia sangat lega sekali. Akhirnya semua unek-uneknya telah dikeluarkan semua sehingga dia bisa menjadi tenang. Tentu saja hal itu membuat plankton benar-benar sangat murka kepada SpongeBob karena selama ini ternyata SpongeBob memang benar-benar konyol, hanya mengingat rahasia tentang kelemahan dia yang tidak bisa menggunakan dasi. Plankton ingin agar SpongeBob mengungkapkan resep rahasia formula Krabby Patty. Namun dia mengatakan kepada si plankton bahwa rahasia itu masih terkunci di dalam otaknya, yang memang di dalam otaknya sudah ada Tuan Krab yang tertidur menjaga resep rahasia. Sehingga si plankton langsung menggunakan gergaji mesin untuk membuka paksa brankas tersebut, hingga membuat SpongeBob sangat panik. Untungnya saat itu datanglah kedua orang tua SpongeBob yang langsung mengambil gergaji mesin itu dari tangan si plankton. Karena mereka menganggap bahwa plankton sangat berbahaya hingga tega melukai saudaranya sendiri hanya demi mendapatkan resep rahasia itu. Mereka berdua kemudian langsung membedong plankton dan kini plankton sudah dikeluarkan dari keluarga mereka agar diadopsi oleh orang lain yang lebih tepat dalam mengurusnya. Dan keluarga barunya ternyata adalah kedua orang tua si Patrick yang sangat senang sekali mengadopsi bayi laki-laki. Si Patrick keluar yang langsung bermain catur bersama dengan plankton. Tentu saja keluarga si Patrick lebih konyol ketimbang SpongeBob
karena penderitaan pasti akan datang setiap menitnya. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Yellow Zen look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di Bikini Bottom, terlihat seluruh keluarga Patrick sedang asik di dalam perjalanan, yang mana setelah ditelusuri rupanya mereka akan pergi ke pinggir pantai, serta mengunjungi beberapa tempat menarik lainnya. Namun apa boleh buat di saat sang ayah melihat ke depan, sial kendaraan yang ditunggangi telah terguling, yang kemudian terjatuh pada sebuah daratan dengan sedikit dipenuhi kabut asap. Selanjutnya, Ibu Patrick yang tiba-tiba menunjuk ke depan, ternyata di balik awan ada penampakan pesawat alien yang di waktu yang sama sedang menghisap beberapa penduduk. Herbie Star yang mengira kalau itu adalah wahana, mengejutkan setelah berada di tempat malah mereka semua juga tertarik ke dalam bersama dengan yang lain, salah satunya Bubble Bass. Detik-detik pun berlalu dengan menabrak bokong besar. Akhirnya seluruh orang yang ada di luar berhasil masuk, yang kemudian dengan secepat kilat pesawat alien menghilang keluar bumi. Namun alien yang telah berhasil menghisap beberapa orang, ternyata dirinya punya niat jahat terhadap warga Bikini Bottom untuk membungkus satu persatu yang digunakan untuk eksperimen. Yang hal itu dicampur menggunakan cairan hijau seperti sirup marjan. Di sisi lain, Kapten Alien yang merasa kalau misinya akan berhasil, yaitu bisa menguasai bumi. Sial, di detik tertawanya mereka tepat di belakang ada kekacauan terjadi, yaitu mobil ayah Patrick dengan brutal menabrak wadah, yang membuat orang yang berada di dalam kembali bebas keluar. Kedua orang tua yang asik menabrak beberapa tabung, tiba-tiba di penghujung jalan ada anak buah alien berkumpul, yang menjadikan mobil yang sedang dikendarai menerobos masuk ke sebuah ruangan. Yang selanjutnya tanpa rasa bersalah mereka turun, hingga dengan santuinya Herbie Star memerintahkan salah satu alien untuk mengangkat barang bawaan. Setelah beres, dirinya pun mencoba memencet tombol lift, yang ketika ditekan ternyata salah satu pintu keluar terbuka, yang berakhir alien yang masih di dalam terhisap keluar, walaupun sudah berusaha bertahan semaksimal mungkin. Para keluarga bintang laut yang telah berkumpul di ruangan sambil melihat planet bumi, tak lama kemudian kembali mereka mengeksplor beberapa bagian yang tak lain untuk mencari kamar penginapan untuk beristirahat. Tapi ketika sang ayah membuka salah satu pintu, mengejutkan suasana bagian dalam begitu menakjubkan, sampai-sampai sebuah mesin penggerak disebut tempat tidur. Sang kakek yang sudah ngantuk gak karuan, apa boleh buat ia pun langsung terbaring di atas, dan yang lain hanya bisa meninggalkan untuk berlanjut berkeliling. Merasa terganggu akan benda yang menonjol, ia pun langsung menyingkirkan satu persatu, bercampur memukul kuat untuk menghilangkan oli pelumas yang keluar. Tak cukup itu, rupanya beberapa kabel sempat ia ambil untuk dijadikan sebagai selimut penghangat badan. Ya, walaupun di saat dipakai tubuh seorang kakek mengalami sedikit konslet. Di tempat lain, Patrick yang asik berjalan dengan bercampur menemukan ruangan kendali. Dengan rasa penasaran mereka berdua mencoba melangkah masuk karena mereka berpikir kalau itu semua adalah sebuah permainan. Dan benar saja, Patrick yang langsung duduk di depan untuk menekan beberapa tombol. Sial jika dilihat di luar, pesawat yang ditumpangi telah menembak ke segala arah. Yang mana yang lebih parahnya lagi, tembakan laser mengenai pesawat angkasa lain. Sampai-sampai Patrick yang sedang asik di depan monitor dihubungi oleh awak pesawat yang telah menjadi korban untuk memohon menghentikan serangan senjata yang berdampak buruk. Tapi Patrick dan Squidina yang memandang kalau itu adalah sebuah fitur unik di dalam game. Sial bintang laut kembali menembak bertubi-tubi, hingga ketika beberapa alien melihat aksi Patrick, langsung mereka pun mencoba menghentikan, dan ia yang bermain hanya bisa melempar sambil melihat kesedihan penumpang pesawat. Setelah memohon dengan menggunakan bendera, tapi tidak pada Patrick yang menekan tombol tengkorak, yang hasilnya dengan itu pesawat langsung mengeluarkan senjata tambahan untuk bersiap menembak dengan kekuatan yang super dahsyat. Yang selanjutnya mereka pun hanya bisa meninggalkan tempat tanpa rasa bersalah guys. Kapten Alien yang baru saja masuk sambil menikmati segelas minuman, tiba-tiba tak disangka ketika duduk ia menyadari suatu hal yang sangat buruk,
yang mana tanpa sepengetahuan senjata mematikan yang dimiliki telah memakan korban sesama alien. Selesai dari situasi yang gak ada akhlak, di sisi lain terpantau ayah dan ibu Patrick tengah berada di ruang penyimpanan yang di saat mereka melihat kalau seorang makhluk sedang menyusun beberapa tabung. Tak lama dari itu, di saat alien keluar, Herbie Star pun dengan sigap melakukannya juga, yang aksi itu sedikit brutal sampai-sampai orang yang berada di dalamnya terlempar jebol keluar mengarah ke bumi. Setelah melakukannya lagi yang kedua kalinya, malah alien yang tadi juga terkena dampak, yang hal itu ia lakukan dengan senang hati seperti melemparkan pancing. Kemudian dua orang alien yang telah berada di luar, malah Squidina dan Patrick menjadi korban selanjutnya, yang hal itu sontak gagal ketika sang anak melarang hal tersebut. Di tempat lain, seekor ratu alien yang sedang bertelur mengejutkan ketika melihat ke bagian bawah ada begitu banyak telur berukuran besar yang saat itu tengah dikontrol oleh seorang kapten sambil berbicara tentang misinya memperbanyak koloni. Selanjutnya, Patrick yang tanpa sepengetahuan masuk ke dalam, sontak ketika melihat benda yang dimaksud dirinya merasa terkejut senang. Yang hal itu dengan cepat mereka ingin santap bersama anggota keluarga. Hingga ketika seorang kapten mengetahui ada yang tidak beres, benar saja masing-masing dari keluarga bintang laut sedang memakan telur, yang hal itu dilakukan dengan super brutal tanpa rasa bersalah. Dan kapten yang memandang hanya bisa berteriak keras sambil kesal. Ia yang udah gak sabar ingin memarahi mereka semua. Kapten pun dengan sigap datang ke hadapan, yang ketika Patrick memperlihatkan telur sambil berbicara kalau ini adalah sarapan yang lezat. Dengan itu mereka semua langsung diarahkan ke ruangan depan untuk bersiap keluar dari pesawat, termasuk seorang kakek yang sempat ketinggalan. Hingga ketika tombol dipencet dan satu persatu keluarga bintang laut keluar dengan cepat, rupanya beruntung mereka mengarah ke mobil. Dan kapten yang baru saja mulai duduk pada monitor, sial sekumpulan alien yang tadi diserang mencoba menyerang balik. Seperti yang terlihat di luar, kawanan alien telah beraliansi untuk bersiap menembak dengan kekuatan penuh. Dan yang terjadi, pesawat miliknya berakhir hancur bercampur meledak seperti petasan. Namun keluarga Patrick yang menikmati momen tersebut, tapi tidak dengan seorang kapten yang bersedih setelah semua rencana besarnya hancur termasuk pesawat. Kemudian ayah Patrick yang langsung ingin pulang ke rumah, sangat tidak disangka ketika dijalankan mobil menabrak sebuah roket yang berisikan Kapten Quasar. Dan di saat mereka ingin kabur untuk menghindari kesalahan, lagi-lagi kesialan terjadi, yaitu mobil terhisap pada lubang hitam yang selanjutnya film pun berakhir guys.